Selamat siang sahabat Renfix, dimanapun kalian berada. Pastinya lagi ada di rumah, nikmatin waktu berkumpul sama keluarga dalam Di rumah aja. masa pandemi seperti ini. Ya, di rumah aja itu lebih bahagia dan lebih Lebih aman. lebih aman, betul. Oke. Nah, kali ini kita bakal kedatangan narasumber untuk wawancara mengenai perkembangan sektor properti ya Bel ya. Betul. Dalam masa-masa pandemik seperti ini. Nah, kita akan undang salah satu mitra atau partner kita, yaitu dari Taman Melati Jatinangor, untuk berbincang-bincang bersama Renfix dan bersama saya di Arianto dan bersama rekan saya Bella. Ya. Kita mulai ya Mas Dio ya dan Bella. Ya. Oke Mas. Oke, selamat datang di Renfix Podcast. Ini sebagai Renfix Podcast yang nanti kita bakal bahas mengenai perkembangan dunia properti ini dalam situasi pandemi seperti ini, Mas Dio. Iya. Dengan narasumber Mas Dio dari Taman Melati Jatinangor, bersama saya, yaitu Didi Arianto dari Copywriters Media Relation Renfix.com dan Bella, co-host sekaligus marketing communication dari Renfix. Kita mulai berbincang santai aja ya Mas Dio ya. Santai. Iya siap. Santai. Oke. Ya. Gimana Mas Dio dan teman-teman kabarnya nih? Kabarnya di sini alhamdulillah baik-baik saja Mas, semuanya dalam keadaan sehat walafiat juga walaupun dalam keadaan situasi pandemi ini ya. Tapi ya semuanya puji syukur ya sehat semua Mas. Mas dia domisili mana sih? Bandung atau Jakarta? Kalau saya domisili sih sebenarnya di Bogor Mbak, tapi ya karena pekerjaan di Jatinangor jadi di sini ya tinggalnya jadi Jatinangor juga. Di apartemen Taman Melati tinggalnya? Betul Mbak. Oke, baik Mas Dio dan Bella. Karena di Renfix Property ini kita banyak narasumber, khususnya mitra-mitra kita yang nanti memang kita akan wawancara begitu Mas Dio. Nah, ada pertanyaan yang memangnya sudah kita siapkan begitu Mas Dio. Oke, yang pertama itu adalah menurut Mas Dio tuh bagaimana sih perkembangan sektor properti saat pandemi seperti ini, khususnya untuk Jatinangor itu sendiri? Kalau dalam situasi pandemi ini sih sebenarnya ada sih Mas, sebenarnya dampaknya mungkin kalau misalkan dari sisi penjualan memang kita saya bukan berbicara mengenai satu developer tapi semua, saya yakin semuanya memang dalam keadaan ya turun ya, di penjualannya turun, tapi bukan berarti ini sebagai gimana ya sebetulnya kekurangan kita, dalam arti justru di sini juga sebagai Mas sebenarnya dalam arti memang kalau properti itu kan nilainya kalau untuk investasi cenderung stabil ya, dibanding mungkin investasi produk keuangan seperti saham. Buktinya kan sekarang saham itu lagi anjlok Mas ya. Di sisi properti sendiri sih kita nilainya tetap stabil, dalam arti ya per tahun pun tetap capital gain kita tetap naik gitu Mas. Jadi kalau untuk harga menurun tetap sama ya Mas, nggak turun gitu harga sewanya? Harga sewa sih nggak Mbak, justru jadi kesempatan kita juga sih, karena kita sekarang prosedurnya di apartemen Taman Melati Jatinangor sendiri tuh sekarang sudah membuat suatu SOP ya, SOP untuk masalah sanitasi kebersihan di semua fasilitas Taman Melati Jatinangor, seperti itu Mbak. Oke. Ya. Artinya bahwa walaupun ada dampak tersendiri bagi sektor properti, namun untuk Taman Melati Jatinangor memiliki cara tersendiri begitu ya untuk menghadapi dampak-dampak itu sendiri ya Mas Dio ya.
dan Betul, tidak merubah memangnya prosedur atau SOP dari yang berlaku dari Taman Melati Jatinangor itu. Salah satu contohnya seperti dari range atau harga sewa begitu ya, dan itu tetap kondusif gitu ya, tetap berjalan begitu. Tetap berjalan, Mas. Betul. Oke, menarik sekali. Lalu berarti tadi ketika bicara soal harga sewa yang menurun atau naik saat ini artinya masih stabil ya dengan harga yang sekian gitu. Masih stabil, Mas. Betul. Oke. Nah, Mas Dio sebagai menurut kacamata Mas Dio sebagai marketing communication di Taman Melati Jatinangor, strategi apa nih? Strategi kreatif apa sih yang mesti dilakukan sama developer gitu? Seperti developer dari Taman Melati ini gitu. Apa menurut strateginya? Kalau strategi kita, pertama untuk penyewaan, Mas ya. Untuk penyewaan kita memang strateginya pertama sih kita membenahi dari sisi internal dulu. Dalam arti ya SOP-nya dulu, masalah apa ya, sebelum menjelang pandemi kita memang sudah punya SOP untuk segala macam. Tapi untuk saat ini memang kita lebih tingkatkan lagi sih, Mas. Dalam arti contoh, kita menyediakan hand sanitizer di tiap jalan masuk seperti lobby, terus kemudian di basement 1, terus kemudian kita sediakan juga penyemprotan disinfektan. Kita melakukan rutin ya, hampir setiap minggu pasti kita melakukan penyemprotan disinfektan untuk ini ya, mencegah penyebaran COVID-19. Nah, strateginya mungkin saat ini kita tuh lebih menjual tuh sebenarnya self-isolation package-nya, Mas. Iya, saya banyak dengar sih itu. Iya. Jualnya kayak 4 hari gitu-gitu ya. Iya, betul. Bagaimanapun memang kita tetap menjaga kenyamanan dan keamanan para penghuni ya. Jadi salah satu strateginya mungkin yang kita lebih tingkatkan, contoh sebagai salah satu contoh, kita kan sebenarnya ada wifi public area nih, Mas, dan nah sekarang tuh kita ganti, jadi semua unit apartemen Taman Melati Jatinangor kita sediakan wifi. Jadi untuk mencegah penghuni itu berkumpul di satu tempat itu kan agak rawan ya sebenarnya. Nah, jadi kita siapkan di tiap unit itu untuk self isolation lah. Nah, itu salah satu strategi untuk penyewaan sih. Seperti itu, Mas. Menarik sekali ya, Bel ya, penjelasan dari Mas Dio ya mengenai Jatinangor. Artinya bahwa menghadapi dalam menghadapi COVID ini tetap ada jalan gitu ya untuk iya, betul. Iya, jadi, betul sekali, Mas. Kalau banyak jalan menuju Roma, ini banyak jalan menuju keberhasilan properti ya. Pokoknya harus tetap gitu ya. Ya, betul Bella, Mas Dio. Artinya betul. Jadi bahkan developer pun mengupayakan upaya-upaya untuk kenyamanan penghuni itu sendiri ya gitu, dengan adanya penyemprotan disinfektan. Banyak yang nggak bisa mudik juga kan, jadi kayak hunian mereka sekarang harus juga senyaman mungkin, se-safety mungkin. Yes, betul Mbak. Oke. Nah, ketika tadi ada dampak negatif, tapi bagi Jatinangor sendiri tuh justru ada dampak positifnya nggak, Mas Dio? Karena kita melihat bagaimana nih, mungkin ada dampak positif itu sendiri ya, Bel ya. Apa dampak positifnya bagi developer, atau mungkin Mas Dio pribadi tuh ada kayak mendapat hikmah tersendiri gitu, apa lebih dekat dengan keluarga atau lebih apa gitu? Oh ya, benar Pak. Dampak positifnya memang jujur aja ya, mungkin kalau dari diri pribadi saya sendiri mungkin jadi lebih aware Pak, lebih aware ke sekitar gitu, bagaimana kita menjaga diri kita sendiri demi bukan diri kita sendiri tapi juga untuk demi orang lain juga Mbak. Gitu. Ya, dan mungkin untuk waktu sama keluarga itu relatif sih Mbak ya. Kebetulan saya malah nggak bisa mudik nih, tapi bukan berarti kita putus komunikasi, nggak juga gitu. Tapi memang dalam arti ya komunikasinya menjadi lebih sering Mbak, karena bagaimanapun kan kita kan nggak bisa nebak ya pandemi ini seperti apa, mau nggak mau kita harus menjalin silaturahmi itu dengan keluarga itu harus lebih intens gitu Mbak. Seperti itu kalau dari sisi. Tapi kalau dari sisi properti sih sebenarnya sih dampak positifnya sebenarnya banyak juga Mbak.
sebenarnya banyak juga dalam arti kalau misalkan kalau orang yang melihat properti itu kan ada dua tipe ya kalau dalam situasi pandemi ini mungkin ya. Kalau pertama mungkin tipe pertama tuh mungkin memikirkan untuk berinvestasi, misalkan untuk berinvestasi di properti mungkin mereka masih menunggu lah, nanti aja lah nunggu COVID ini beres baru gue beli properti istilahnya gitu. Itu tipe pertama ya. Tapi justru dampak positifnya ada juga nih tipe kedua, dalam arti biasanya memang dalam situasi khusus seperti ini, memang kalau di sisi properti itu justru kebijakannya menjadi longgar, Mbak. Dalam arti masalah cara bayar lah, atau mungkin nanti cara dari sisi penyewaannya, harganya tuh mungkin bisa lebih fleksibel. Jadi orang bahwa dalam keadaan seperti ini justru misalkan untuk berinvestasi properti malah justru peluangnya besar karena kebijakan dari bank maupun dari properti itu yang longgar lah. Dan sedang ada promosi gitu. Jadi celahnya di situ nanti ini semua selesai harga naik lagi. Betul. Iya. Artinya ada dampak positif itu sendiri ya Mas Dio ya Bella ya. Dengan adanya COVID ini dari sisi keluarga atau family, bahwa Mas Dio merasakan bahwa ini lebih dekat dengan keluarga, bertemu keluarga gitu ya, tentang kesehatan keluarga itu sendiri gitu ya, lebih dekat. Lalu dari aspek tentang developer atau properti itu sendiri, ada dua hal tentang sebuah investasi sama sebuah kelonggaran atau kemudahan ya bagi konsumen user untuk pembayaran penyewaan itu sendiri gitu, karena perusahaan-perusahaan yang terlibat di bank salah satunya itu mempermudah ya, artinya yang udah bekerja sama pihak Jatinangor itu sendiri gitu. Jadi ada kelonggaran, ada celah-celah yang memangnya dimudahkan lah caranya itu sendiri ya. Gitu ya Bella ya, dan Mas Dio ya. Iya. Oke, dari Bella gimana? Dari saya sih kalau misalkan mengenai hal itu kalau misalkan dilihat dari sisi positifnya juga kayak ada beberapa kemudahan juga ya untuk si calon customer untuk investasi di properti ini. Betul, Mbak. Jadi ada kemudahan juga ya Bel ya. Jadi cicilannya bisa agak lebih longgar gitu, nggak diburu-buru. Pastinya memang developer atau platform menghadapi situasi seperti ini semua punya cara lah, memiliki cara tersendiri gitu untuk semua skemanya, prosedurnya itu tetap berjalan gitu ya, Mas Dio Bella ya. Iya. Oke, lanjut ke ini ada sebuah, menurut Mas Dio ada himbauan nggak sih? Himbauan untuk stay at home atau jangan mudik gitu. Atau Mas Dio nih memangnya di Bogor aja atau justru mudik nih? Ya Mas Dio mudik apa di Bogor? Kalau saya malah justru saya nggak mudik, malah tetap di Jatinangor nih Mas. Oke. Nah, Oke, lanjut. Yuk. Kita mau mungkin untuk himbauan aja. Ya, untuk himbauan. Ya, kalau untuk himbauan mungkin untuk semua teman-teman dan semua sahabat dan keluarga, mungkin ya kita saat ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya, yang pasti kita harus lebih aware terhadap diri kita sendiri dan juga harus aware terhadap lingkungan kita sekitar. Dengan cara mungkin himbauannya mungkin mulai dari diri sendiri ya, bagaimana kita tetap menjaga jarak dengan orang-orang, contohnya seperti itu, tetap menjaga kebersihan kita, khususnya misalkan cuci tangan lah, terus kemudian kita tetap jaga kesehatan dengan yang pasti ya makan-makanan bergizi ya, dan yang jelas yang berpengaruh besar juga keadaan hati kita sendiri, bagaimana caranya kita harus tetap tetap berpikir positif, tetap bahagia, karena itu dengan hati yang positif, dengan hati yang bahagia itu ya saya percayalah imun tubuh itu lebih kuat lah dibanding kita terlalu banyak pikiran mungkin Mas. Jadi tetap kita bagaimana kita tetap enjoy lah sama kehidupan kita, seperti itu sih Mas, Mbak. Stres ya. Iya betul. Kalau kata Bella menghilangkan stres itu sendiri dengan psikologi kita yang kita bawa enjoy, kita bawa happy gitu ya Mas ya. Tetap stay safe, tetap jaga kesehatan gitu. Nah,
Mas Dio, yang terakhir, kita selama COVID ini, ya Bel ya, kita punya program yang namanya tuh untuk pasang listing di rumah aja. Ya Bel ya, kita punya program yang namanya pasang listing di rumah aja. Renfix punya program itu. Nah, sebagai mitra atau partnership dari Renfix yang udah kerja sama Renfix, kita minta sesuatu himbauan atau ajakan dari Mas Dio untuk kalau mau pasang listing tuh di Renfix aja gitu ketika saat pandemi seperti ini gitu. Udah boring kan di rumah. Iya, dari boring terus jadi sahabat-sahabat Renfix atau sahabat-sahabat Taman Pasti Jatinangor ketika di rumah, jadi waktunya biar produktif, mereka ngemanfaatin waktunya untuk pasang listing di Renfix gitu. Silakan Mas Dio. Iya, siap Pak. Betul. Ini saya sangat sarankan sekali ya untuk teman-teman yang mungkin lagi sedang di rumah atau ya stay at home atau work from home ya. Saya sarankan sih untuk tetap produktif. Kita bisa masukkan listing-listing properti kita di renfix.com. Karena bagaimanapun juga walaupun kita di rumah aja nih, walaupun di rumah aja kita tetap bisa jadi bos Mas ya. Misalkan kita masukin listing Renfix itu, jadi tetap kita ada passive income lah. Betul. Passive income juga untuk seperti kita kan. Nah seperti itu sih Mas paling kalau saya. Betul ya. Nah betul Mas Dio. Artinya program pas sini ya Bel ya, kita mengajak user atau teman-teman sahabat Renfix, mitra developer yang lain untuk memanfaatkan untuk waktu agar produktif untuk pasang listing lah gitu, pasti itu. Dan itu pun di samping itu ada pendapatan atau income itu sendiri gitu saat pandemi seperti ini. Seperti itu Mas Bella ya. Dari Bella gimana? Juga banyak yang cari rumah, cari apartemen loh. Walaupun lagi pandemi kayak gini. Iya betul, malah justru lebih aman sih kalau self isolation itu di apartemen, karena lebih terjamin ya, karena kita kan per unit itu cuma satu orang Mbak biasanya gitu kan, nggak berbaur gitu. Iya. Oke. Artinya sekarang Mas Dio, Mas Dio sekarang memang lagi di Jatinangor ya, atau di Bogor sekarang nih? Iya. Ini saya posisi lagi di apartemen Taman Melati Jatinangor Mas saat ini. Wow, luar biasa. Oke. View-nya jembatan cincin langsung. Oke. Mas Dio setiap hari ini ke Jatinangor atau memang udah stay di sana? Atau pulang ke Bogor atau gimana? Gimana? Selama pandemi ini Mas Dio memang iya. Selama pandemi ini saya tetap di Jatinangor sih Mas. Oke. Tetap saya di Jatinangor. Jadi ya menahan diri untuk mudik dulu lah. Oke. Betul. Oke. Jadi mengoptimalkan waktu di Jatinangor, di Taman Melati Jatinangor ya Mas ya. Betul Mas. Oke, Mas Dio. Thank you. Dan Bella, mungkin dari Bella gimana? Sih udah cukup ya, maksudnya dari Mas Dio tentang perkembangan properti di masa pandemi ini juga informatif banget. Ada efek positifnya juga ternyata di sektor properti. Oke, Mas Dio, terima kasih untuk waktunya udah bincang-bincang sama Renfix Broadcast. Kita akan menantikan banyak narasumber yang keren-keren lainnya dari mitra-mitra kita, begitu. Terima kasih Mas Dio untuk wawancaranya. Salam hangat properti di Indonesia. Oke, terima kasih. Thank you Mas Dio. Siap Mas. Thank you Mas Dio. Oke. Ya sama-sama Mbak. Oke, thank you. Thank you.